saya akan menjelaskan mengenai materi yang diberikan pada kelompok kami, yaitu tentang implementasi manajemen mutu dalam pendidikan di sekolah. Oke, baik, kita masuk dalam materinya. Di sini implementasi manajemen mutu terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama standar isi, standar proses, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, baik, kita akan masuk dalam bagian yang pertama, yaitu standar isi. Nah, dalam standar isi ini juga terdapat 3 bagian, yaitu perencanaan standar isi. Yang pertama, jadi perencanaan standar isi ini diawali dengan pembentukan tim pengembang kurikulum sekolah atau yang disingkat dengan TPKS, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dinas Pendidikan atau yayasan yang diketuai oleh kepala sekolah dan melibatkan proses yang terstruktur untuk mengembangkan dan menyusun standar isi yang relevan dan efektif dalam pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan standar isi. Pelaksanaan standar isi ini adalah proses mengintegrasikan standar isi ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari di sekolah, dimulai dengan mengimplementasikan beban belajar dalam bentuk sistem paket. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi standar isi. Nah, visi dan misi dievaluasi setiap tahun, dilakukan oleh sekolah, oleh komite sekolah dan yayasan. Nah, evaluasi implementasi kurikulum ini meliputi tujuan, strategi, dan metode pembelajaran, bahan pelajaran, alokasi waktu, sistem evaluasi, kemampuan guru, dan hasil belajar. Masuk dalam bagian kedua dalam komponen implementasi manajemen mutu, yaitu adalah standar proses. Nah, standar proses ini mulai dengan perencanaan. Jadi perencanaan standar proses ini diawali dengan pembentukan tim penelaah silabus yang terdiri atas perwakilan guru, mata pelajaran, dan waka kurikulum, penyusunan silabus, RPP, bahan ajar, dan alat evaluasi dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran didampingi oleh TPKS. Lalu yang kedua itu adalah pelaksanaan standar proses. Pelaksanaan standar proses ini diawali dengan penyusunan silabus berdasarkan standar isi, membuat analisis indikator ketercapaian masing-masing mata pelajaran. Selanjutnya, melakukan analisis standar kompetensi inti dan kompetensi dasar, bahan ajar dan FKP disusun oleh masing-masing guru. Dan yang terakhir ada evaluasi standar proses. Evaluasi standar proses ini meliputi evaluasi terhadap penyusunan dan pengembangan silabus dan PP. Supervisi kegiatan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepsek dan pengawas. Evaluasi standar proses juga meliputi hasil penyusunan bahan penilaian, hasil analisis proses pembelajaran, dan evaluasi penyusunan bahan ajar. Yang terakhir itu adalah standar pendidikan, yaitu yang pertama perencanaan standar pendidikan tenaga kependidikan. Perencanaan standar PTK dimulai dengan upaya pemenuhan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi standar minimal, yaitu S1, standar kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, dengan cara rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan latihan, serta melanjutkan pendidikan. Lalu yang kedua itu adalah pelaksanaan standar PTK, diawali dengan rekrutmen guru yang memenuhi standar minimal, yaitu pendidikan S1, dilanjutkan dengan rekrutmen dan seleksi, mengajukan guru-guru yang sertifikasi untuk mengikuti uji kompetensi guru atau UKG yang telah memenuhi persyaratan. Lalu yang terakhir adalah evaluasi standar pendidik dan tenaga pendidikan. Evaluasi standar PTK ini dimulai dengan mengkalkulasikan jumlah guru yang memenuhi standar minimal S1 dengan mengkalkulasikan jumlah guru yang telah lulus UKG dan memperoleh tunjangan sertifikasi. Sasaran evaluasi yang terakhir adalah observasi dan penilaian kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi informasi. Baik, sampai sini presentasi saya. Semoga apa yang sudah saya presentasikan mampu untuk dimengerti dan dipahami, dan mampu untuk memenuhi tugas UTS yang telah diberikan. Sekian dari saya. Shalom.